muda-muda yang juga sedang belajar nih Prof tentang hukum khususnya soal persoalan-persoalan agraria. Betul. Dan terkhusus bagaimana sesungguhnya hak ulayat itu sendiri, Prof. Kita akan membahas soal hak ulayat masyarakat adat Lampung. Mereka hanya pegang HTL, mereka hanya pegang HGU, mereka hanya pegang HGB, tidak hak milik. Dari aspek sosial, ada nggak kejujuran dari pemerintah daerah untuk turut serta menyelesaikan persoalan hak ulayat masyarakat adat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Selamat siang, Sobat IJP. Dalam program podcast IJP siang hari ini sudah bersama saya salah seorang narasumber yang merupakan guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Profesor Dr. Hamzah SHMH. Ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Prof. Sudah hadir di ruang podcast IJP Lampung. Ya. Di mana IJP ini adalah kumpulan dari banyak jurnalis yang melakukan peliputan di khususnya di pemerintahan Provinsi Lampung, Prof. Ya. Nah, mendekati atau 24 September itu kita selalu memperingatinya sebagai Hari Agraria, Prof. Ya. Atau kalau teman-teman aktivis sebagai Hari Tani Nasional. Ya. Nah, kita ketahui, Prof, bahwa Provinsi Lampung ini memiliki statistik yang cukup tinggi terkait dengan konflik-konflik agraria. Betul. Nah, kita di sini nanti akan membahas soal hak ulayat, Prof. Ya. Nah, korelasi dengan persoalan konflik agraria itu sendiri, tentunya ketika kita bicara hak ulayat, ada banyak persepsi, Prof. Ada banyak definisi, baik itu pada sisi masyarakat maupun pada sisi pemerintah. Betul. Nah, mungkin di sini kami yang muda-muda yang juga sedang belajar nih, Prof, tentang hukum khususnya soal persoalan-persoalan agraria. Betul. Dan terkhusus bagaimana sesungguhnya hak ulayat itu sendiri, Prof. Nah, supaya Sobat IJP, publik Lampung ini juga memahami, Prof, bagaimana hak ulayat itu kemudian diatur dalam regulasi yang ada, terutama dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu, Prof. Ya. Nah, mungkin Prof Hamzah bisa sedikit memberikan penjelasan terkait dengan hak ulayat itu sendiri. Betul. Silakan, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya di podcast IJP ini. Kita akan membahas soal hak ulayat masyarakat adat Lampung. Memang ini adalah hal yang sangat menarik, ya. Oleh karenanya kita harus membuka ini dengan statement yang mencerahkan, gitu. Statement itu adalah bahwa Indonesia ini belum pernah ada sebelum ada Indonesia, gitu. Dengan kata lain bahwa negara Republik Indonesia ini sebelum ada negara Republik Indonesia itu adalah dalam bentuknya sendiri-sendiri. Apakah dalam bentuk kerajaan-kerajaan, kerajaan besar atau kerajaan kecil, atau kelompok-kelompok masyarakat adatnya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini pembahasan kita adalah persoalan hak ulayat. Hak ulayat itu adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu terhadap wilayahnya dan terhadap hak kepemilikan non kebendaannya,
ya kan? Seperti Identifikasikannya seperti apa tuh, Prof? kalau non kebudayaan itu seperti budayanya, ya kan? Budaya apa ini? Budaya seninya, budaya bermusyawarahnya, budaya apa itu berpakaiannya, gitu. Itu adalah atau hak ulayat non kebendaan. Kebendaan. Tapi kalau tadi yang secara secara kewilayahan atau geografis tadi seperti apa, Prof, untuk pengidentifikasian hak ulayat? Kalau di Indonesia kan kita masih bisa melihat hak ulayat yang secara apa itu fisik diakui oleh negara. Pertama itu adalah Yogyakarta, gitu ya. Yogyakarta itu adalah tanah itu milik Sultan. Karena Sultan Jogja gitu kan. Lalu di Aceh itu adalah milik Sultan di Aceh, seperti itu. Dan itu pengakuan terbesar negara Republik Indonesia terhadap hak ulayat, ya kan. Pada waktu itu Soekarno founding father kita, ya kan, mengusulkan kepada Sri Sultan dan Aceh apakah mau bergabung dengan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, atau terpisah, gitu. Dua wilayah itu mengatakan saya bergabung. Nah, karena bergabungnya itulah maka dia diberi hak istimewa. Hak istimewa itu adalah hak ulayatnya, baik wilayah maupun kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan dua wilayah itu tidak tergantikan, itu pasti sultan itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Lampung? Gitu, pengidentifikasian hak ulayat. Untuk Lampung, kita itu dengan mudah sebenarnya bisa mengidentifikasi hak ulayat dalam hal kewilayahan. Karena masyarakat adat Lampung ini pertama kali turun itu ada di Skala-Bra. Gitu. Cerita itu tidak pasti akan dimulai dari situ. Nah, pembagian wilayahnya bagaimana? Terhadap masyarakat adat Lampung ini dibagi jadi dua. Satu, menyebar wilayahnya, gitu. Mendapatkan wilayah, penyebaran penduduknya untuk mendapatkan wilayah itu, wilayah hak ulayatnya masyarakat adat itu melalui dua. Satu melalui laut, satu melalui sungai. Gitu. Yang melalui laut itulah yang menjadi masyarakat adat Sebatin. Nah, makanya mereka yang beradat Lampung Sebatin itu gampang dan mudah mengidentifikasinya. Sebatin Lampung Barat dan Krui, gitu. Sebatin Kota Agung, Sebatin Kalianda, Sebatin Teluk Betung. Gitu. Jadi mudah. Nah, bagaimana yang beradat Pepadun? Gitu. Karena kan semua sudah tahu nih, orang Lampung itu ada dua jurai itu. Jurai Pepadun sama jurai Sebatin. Bagaimana jurai ini yang Pepadun? Nah, ini yang penyebarannya untuk memperoleh wilayahnya itu, memiliki wilayahnya itu, dia melalui sungai. Nah, itulah yang dimulai dari Wai Kanan dan Wai Kiri. Ada Wai Kiri nih. Ada Wai Kiri, gitu. Tapi selama ini publik nggak banyak mengetahui ya. Tidak banyak mengetahui. Saya pun setelah mempelajari dengan Prof. Hilman, Pak Haji Rijani Puspawijaya dengan Ansori Jausal, baru saya tahu kalau ada Wai Kiri. Itulah yang disebut dengan Wairarem itu. Wairarem itu dimulai dari wilayah itu, Wairarem. Nanti pertemuan antara Wai Kanan dengan Wai Kiri itu bertemunya di Pagar Dewa. Makanya di Pagar Dewa itu ada tangga raja di situ, menunjukkan betapa besarnya pertemuan dua sungai itu. Jadi, ciri khas masyarakat adat Pepadun untuk mengetahui hak ulayat terhadap tanahnya, maka kampung orang Lampung itu pasti di pinggir sungai. Tidak selalu di pinggir benar ya, maksud saya ada jarak lah gitu. Itu masyarakat Pepadun ya. Masyarakat Pepadun itu pasti di pinggir sungai. Kalau dia tidak di pinggir sungai, berarti kampung itu pindah. Bisa banyak macam. Apakah dia karena banjir, karena alam, atau karena kebakaran? Seperti di Belambangan, desa Belambangan itu pindah tuh dari tadinya di pinggir sungai pindah ke arah
jalanan lebih besar itu. Belambangan. Menjauh dari Kanan ya, Prof? Belambangan ini Lampung Utara. Lampung Utara. Lampung Utara. Itu pindah itu kampungnya itu. Ada yang sebelah belakang, ada yang sebelah depan. Itu. Karena dia terbakar. Kampung itu pernah terbakar. Ya. Nah itu. Jadi ciri khas apa itu untuk melihat apa ini sejauh mana hak wilayah atas tanah masyarakat adat Lampung Pepadun itu bisa dilihat dari kampungnya. Dari kampungnya itu. Dan pembagiannya mudah. Ya. Karena kampungnya orang Lampung yang beradat Pepadun itu biasanya didirikan oleh 4 keluarga. Ada 4 keluarga, 4 kelompok keluarga ya, 4 kelompok keluarga, untuk mudahnya ya. Jadi ada 4 kelompok keluarga, 4 suku kalau mau lebih detailnya. Itulah yang disebut kebuayan itu, Prof. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kebuayan itu ada sukunya di situ. Ada 4 suku. Nah, suku ini akan membagi wilayahnya, gitu. Kamu, gitu, ada di sebelah ilir, gitu. Kamu ada di sebelah Udi. Kamu ada di seberang sungai. Ya. Kamu ada di sebelah apa itu? Apa namanya itu? Talang, daerah Talang, gitu. Okay? Daerah ke arah hutan, ke arah hutan, gitu seperti itu. Jadi 4 suku ini akan menyebar ini, mencari wilayahnya, karena kehidupan mereka itu, kehidupan orang Lampung itu ada yang harian, hidup harian, ada yang hidupnya tahunan. Untuk hidup harian itu kan makanya dia di pinggir sungai. Cari ikan, cari ikan, bercocok tanam untuk tanaman-tanaman sehari-hari, gitu, ya kan? Nah itu di situ itu. Tapi yang tahunan, ciri khas masyarakat adat Lampung itu pasti tanaman-tanaman keras. Itu apakah lada, apakah kopi, gitu, apakah cengkeh, gitu. Bahkan tanaman-tanaman yang seringkali kita temui di kampung-kampung orang Lampung itu kan tanaman keras semua itu. Duku, ya kan? Durian, seperti itu. Ya kan? Nah itu kita bisa melihat seperti itu. Oke, Bro. Terkait dengan soal pengakuan atas hak wilayah, bagaimana pemerintah sejauh ini melihat ataupun ada satu legitimasi terhadap hak wilayah itu, khususnya pemerintah Provinsi Lampung ya, Bro? Ya. Karena kita ketahui juga secara bersama, setiap kali terjadi yang namanya konflik agraria, pasti yang diurut atau dicari adalah soal legasinya. Ya. Nah, sementara dalam masyarakat adat Lampung dengan minimnya literasi, betul. Ini mempengaruhi, mempengaruhi bagaimana kemudian pemerintah membuat pengakuan terhadap satu wilayah atau satu kebuayan, bahwa wilayah tersebut adalah milik dari atau hak wilayah masyarakat adat setempat. Ya, betul. Itu seperti apa, Bro? Ya, sebenarnya tidak sulit ya. Kenapa saya mengatakan tidak sulit? Sepanjang pemerintah ini mau jujur. Dalam bahasa hukumnya punya itikat baik terhadap hal tersebut, ya kan? Karena apa? Karena konflik itu tidak pernah ada sebelum ada penjajah Belanda. Gitu kan? Konflik itu tidak pernah ada. Karena pengakuan masyarakat adat itu sudah jelas. Jadi seperti yang katakan tadi, ketika dia berkebun berpindah-pindah itu, dia akan berhenti kalau ketemu dengan marga yang lain, dengan kebuayan yang lain. Itu sebagai tanda batas. Tanda batas dia. Atau ketika dia berpindah-pindah itu, dia mengalami sakit. Gitu. Atau ketika dia berpindah-pindah itu akan berhenti, gitu, ketika dia mampu membangun rumah di kampungnya dan begawi. Gitu. Ya kan? Nah, itu terhadap wilayah itu. Lalu datang Belanda. Belanda itu kan datang dengan tipikal penjajahan yang mengeksploitasi. Gitu. Jadi kan penjajahan di dunia ini kan terjadi karena ada revolusi industri. Revolusi industri itu menyebabkan
sebuah negara itu memiliki tipikal dalam penjajahannya. Tipikal pertama, dia punya mesin industri tapi nggak punya bahan baku. Akibatnya, tipikal penjajahan itu eksploitasi. Oke, berekspansi ya. Jadi dia mengeksploitasi bahan baku di negara jajahannya itu. Lalu tipikal yang kedua adalah negara itu punya mesin industri, punya bahan baku tapi nggak punya pasar. Yeah. Akibatnya tipikal negara penjajahan seperti ini tidak eksploitasi tapi ekspansi. Itulah Inggris. Yeah. Itulah Inggris. Jadi perbedaan penjajahan Inggris dengan penjajahan Belanda itu, kalau Inggris itu ekspansi, kalau dia Belanda itu adalah eksploitasi. Nah, karena dia ekspansi, maka tipikal dia itu menjajahnya itu dengan lebih dahulu mendahulukan politik etisnya. Okay. Jadi negara rakyat tempat dia dijajah itu diajarinnya cara menggunakan hasil-hasil industri mereka itu. Sampai-sampai Hong Kong yang notabene orang Cina isinya selesai sudah gitu kan masa kolonisasinya, mau dikembalikan ke Cina dia nggak mau. Karena enak dijajah Inggris itu. Gitu. Nah, yang Belanda ini mengeksploitasi. Untuk mengeksploitasi itu Belanda saja menyadari diri ya, saya nggak perlu tanahnya. Yang saya butuhkan itu adalah saya bisa berusaha di atas tanah itu. Gitu. Okay. Jadi Belanda saja mengetahui itu. Khusus di Lampung, Belanda itu sewa. Gitu. Terhadap apa itu tanah itu. Sewa dengan kebuayan tadi. Dengan kebuayan itu. Okay. Gitu. Dengan kebuayan itu. Itu apa ini? Kita bisa bayangkan tuh Belanda yang penjajah saja, negara penjajah 350 tahun menjajah Indonesia untuk mengeksploitasi tanah orang Indonesia, masyarakat adat Indonesia, kerajaan-kerajaan Indonesia, dia melakukan sewa yang disebut dengan HR-Pak itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, konteks kekinian gimana, Prof? Artinya gini, kalau dulu ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang. Ya. Nah, hari ini adalah masa pembangunan. Ya. Ada yang namanya investasi, ada investor. Ya. Yang seringkali ini yang terjadi di Lampung hari ini, Prof. Ya. Kita sudah ketahui bersama banyak perusahaan-perusahaan besar yang pada akhirnya ini berkonflik dengan masyarakat setempat, dengan masyarakat adat. Karena kurangnya pengakuan, kurangnya rasa hormat, kurangnya rasa menghargai. Betul. Sementara tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa Belanda yang penjajah aja dia mau sewa, itu sebagai bentuk penghargaan, menghormati, menghargai satu wilayah. Betul. Terlepas dari ada eksploitasi yang dilakukan terhadap kebutuhan bahan baku tadi. Betul. Nah, situasi hari ini gimana, Prof? Saya mengatakan ini pernah diutarakan di Komnas HAM pada saat itu. Pada waktu itu yang mengutarakan itu adalah Profesor Wahyu Sasongko almarhum, Pak Haji Rijani Puspawijaya almarhum terhadap pemetaan konflik tanah di Provinsi Lampung. Ya, dia mengatakan bahwa konflik tanah di Provinsi Lampung itu bisa diidentifikasi antara masyarakat adat dengan perusahaan, antara masyarakat perusahaan dengan pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat adat, antara perusahaan dengan perusahaan, itu pengidentifikasiannya. Oke. Dan wilayah-wilayahnya teridentifikasi, gitu. Pemetaannya, ya, pemetaannya. Lalu, kenapa saya awali tadi kalau kita meminta kepada pemerintah daerah ini untuk jujur, ya, jujur. Karena apa? Karena Belanda tadi, gitu, melakukan HR-Pak-nya, melakukan perjanjian HR-Pak itu. Perjanjian itu ada yang sudah habis, ada yang belum habis, gitu. Yang sudah habis itu contohnya PT Nakau. PT Nakau itu sudah habis, gitu, hak sewa HR-Pak-nya itu. Okay? Jadi PT Nakau itu, karena itu, saya itu secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja ketika saya kuliah S2 bahasa Belanda di Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda,
saya melihat ada tanda tangan apa itu kakek dari pihak ibu, namanya Sultan Ratu Mulang Mayotuho. Gitu. Saya lihat, loh kok ada tanda tangan ini? Oh ternyata itu adalah hak ulayat masyarakat adat di wilayah Lampung Utara. Dalam hal ini adalah Mulang Maya, Kuto Alam, Kuto Bumi dalam hal ini belum ada Kuto Bumi Ilir. Yang ada Kuto Bumi Udik, yang sekarang disebut Bumi Kul. Itu di Kuto Bumi. Mereka inilah pemilik wilayah PT Nakau 18 km persegi itu. Gitu, oke? Nah, itu kan seharusnya oleh perusahaan Belanda itu dikembalikan. Karena hak erfaknya sudah selesai. Dan selesainya setelah Indonesia merdeka. Seperti itu, oke? Lalu itu dikembalikan melalui Kedutaan Besar Belanda. Kedutaan Besar Belanda itu memberikannya kepada Sekretariat Negara. Sekretariat Negara itu memberikan kepada Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung itu memberikan kepada kabupaten. Saya nggak tahu jalan ceritanya. Apakah itu ditaruh di laci mereka? Di tingkat kabupaten. Nah, apakah di tingkat provinsi atau kabupaten? Nggak tahu kita, gitu kan? Tadi artinya ini ada ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran itu, saya bilang itikat baiknya itu, gitu loh. Seharusnya itu kan diserahkan kepada masyarakat adatnya, dikumpulkan gitu. Sampai hari ini belum selesai. Sampai hari ini belum selesai. Sampai hari ini nggak clear, gitu. Oke? Sampai hari ini nggak clear. Upaya penyelesaiannya? Nggak ada. Bahkan saya melihat, ya mohon maaf ya itu karena dia itu wilayah kampung saya, gitu. Kita melihatnya dari perusahaan Belanda dinasionalisasikan, ya NV Nakau, Namenlot Vetnotsap itu NV yang sekarang berubah jadi CP lalu berubah jadi PT itu, itu dari Haji Mukmin dulu dinasionalisasikan lalu dikuasai dengan Haji Mukmin, namanya Haji Mukmin dulu, saya tahu persis karena saya lahir di situ. Lalu dari Haji Mukmin itu pindah pengelolaannya itu oleh Astra 2000, Astra Internasional. Astra Internasional. Lalu terakhir ini katanya pemegang hak atas pengelolaan lahan itu oleh Faisal, gitu. Faisal Jausal, seperti itu. Kan ini ada sesuatu yang tidak clear di situ dalam hal ini. Ketidakjujuran atau itikat baik dalam memberdayakan masyarakat adat terhadap tanah hak ulayat mereka yang mereka sendiri sudah jangan-jangan anaknya nggak ada yang tahu itu cerita seperti ini ya. Historis ya. Ada historis di situ. Contohnya, maka saya bilang dan ini berbahaya menurut saya. Berbahayanya karena apa? Di situ ada ranah korupsi yang bisa diidentifikasi dan menjadi blunder bagi pemerintah daerah. Contohnya aja di situ itu tanah Nakau itu ada wilayahnya yang sudah diambil didirikan Kapolres, oleh Polres. Lalu Taman Makam Pahlawan dipindahkan situ, ya kan? Lalu penjara ada di situ, ya. Dan ada tempat-tempat sendiri, ya. Saya tanya, ganti kerugian terhadap tanah itu kemana? Ya kan? Kan itu pasti dianggarkan oleh pemerintah. Betul. Nah, bahwa ada penggantian. Sekarang kemana ganti kerugian? Gitu. Kepada perusahaan. Itu yang saya katakan tadi. Gitu. Mereka hanya pegang HPL. Mereka hanya pegang HGU. Mereka hanya pegang HGB. Tidak hak milik. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan pemerintah sudah membentuk namanya gugus tugas reforma agraria ini, Prof. Ya. Artinya gugus tugas ini adalah ujung tombak pemerintah dalam penanganan penyelesaian konflik-konflik agraria. Ya. Di mana di level provinsi itu diketuai oleh Sekda Provinsi Lampung. Betul. Di tingkat kabupaten itu diketuai oleh Sekda Kabupaten. Betul. Nah, kalau dari kacamata saya, Prof, gugus tugas ini belum melakukan pekerjaannya secara maksimal. Betul. Jangan-jangan pengidentifikasian konfliknya pun seperti yang disampaikan oleh Prof tadi
belum sampai ke sana nih. Gitu. Betul. Sehingga resolusi-resolusi yang mau dihasilkan juga tentu pasti masih bagai menggapai angin, Prof. Betul. Nah, peran akademisi dalam hal ini Prof. Hamzah gitu. Iya. Dalam konteks gugus tugas reforma agraria ini, Prof. Yang setidaknya gitu loh. Masyarakat adat Betul. itu punya harapan Betul. untuk penyelesaian konflik agraria ini. Betul. Yang di tangan gugus tugas ini. Iya. Nah, bagaimana dan apa saja upaya teman-teman akademisi dalam hal ini Prof. Hamzah secara personal juga sebagai guru besar itu menyikapi posisi gugus tugas ini, Prof? Betul. Kami di perguruan tinggi itu kan dulu pernah membuat kajian sampai pada kajian, baik kajian budaya dalam hal ini sangat dikuasai sekali oleh Ansori Jausal ya, Bapak Ansori Jausal. Lalu terhadap status hukum terhadap tanah itu kami dari Fakultas Hukum ya. Dan pernah pemerintah daerah itu membiayai kami untuk melakukan penelitian hal tersebut. Gitu. Yang disebut dengan kampung tua. Jadi kami diminta meneliti terhadap kampung-kampung tua yang ada di Provinsi Lampung ini. Apakah kampung tua itu masih eksis atau tidak? Gitu. Ternyata hasil penelitian kami mengatakan kampung-kampung tua orang Lampung itu tidak pernah bergeser. Tidak pernah bergeser. Itulah kampung tua orang Lampung. Gitu. Yang ada itu adalah perubahan masyarakatnya karena kematian ya. Karena kematian. Jadi dari hasil-hasil penelitian kami itu bisa digunakan, dan saya mengatakan ini pun dari hasil penelitian. Gitu, dari hasil penelitian itu. Nah, hasil penelitian ini sudah dituangkan dalam bentuk laporan. Dan itu ada ya. Waktu itu kalau nggak salah siapa ya? Dari ini Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Pak Subing. Gitu ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000-an ya. Tahun 99 sampai 2000-an kami itu. Itu masih sampai dalam bentuk laporan, Prof ya? Ya. Belum dalam bentuk buku. Belum dalam bentuk laporan itu. Sampai mendirikan Pak Insinyur Ansori Jausal itu mendirikan yang di Pekor. Jadi dari aspek budaya ya, karena beliau lebih tertarik dari aspek budayanya. Gitu. Jadi membangun sebuah rumah adat masyarakat yang isinya adalah benda-benda budaya. Benda-benda budaya masyarakat adat Lampung. Bahkan sampai kami di Melinting di Lampung Timur, kami bisa mengumpulkan ada 14 tetabuhan di Labuan Maringga itu ya. Ada tabuh Bubai Miwang di Ijan, ada tabuh Bubai Bekekes, gitu ya. Sampai 12 itu, dan direkam itu tetabuhan itu. Dan itulah tetabuhan paling lengkap di Provinsi Lampung. Ada di Labuan Maringga. Ada Labuan Maringga. Nah, begitu juga terhadap tanah, gitu. Bagaimana tanah ini? Menurut saya, yang saya katakan tadi, dari aspek sosial, ada nggak kejujuran dari pemerintah daerah untuk turut serta menyelesaikan persoalan hak ulayat masyarakat adat ini, yang dalam bahasa hukum ada itikat baik untuk menyelesaikan itu, ya kan? Untuk menyelesaikan itu. Karena apa? Karena mudah. Ini yang paling besar nih, yang paling besar wilayah hak ulayat yang diambil oleh siapa itu? PTPN. Itu PTPN. Mulai dari Sumatera Utara sampai ke Lampung itu, ya kan? Itu akan menjadi bom waktu jika tidak diselesaikan, gitu. Dan sudah jelas itu, okay? Kita melihat sendiri bagaimana Kota Baru, ya. Jadi itu. Kenapa? Kenapa Kota Baru? Gitu ya. Nanti kita bicara soal itu. Oke, ya.
Seperti tadi di awal disampaikan oleh Prof. Hamzah, membicarakan hak ulayat ini tidak cukup di acara podcast ini, Prof. Betul. Bisa mungkin berbulan-bulan. Betul membicarakan. Tadi saya tertarik dengan hasil laporan Prof. Hamzah gitu, Iya. dengan Pak Ansori Jausal yang masih Iya. betul laporan. Kalau saya boleh usul nanti bisa dikerjasamakan dengan IJP itu, Prof, untuk diterbitkan dalam Iya, buku. bisa, Ya. bisa itu. Jadi ini biar menjadi apa? Menjadi kepentingan publik juga dan kepentingan Betul. pemerintah dalam penyelesaian referensi ataupun sebagai satu literasi penyelesaian persoalan reforma agraria di Lampung, khususnya terkait dengan hak ulayat, Prof. Iya. Ya, jadi mungkin karena kita dibatasi waktu nih, Prof. Betul. Dibatasi Iya. waktu, setidaknya perjumpaan kita siang hari ini dan Iya. diskusi kita di siang hari ini bisa menjadi satu Pemantik. pemantik Iya, untuk pemerintah Lampung, Iya. untuk masyarakat Lampung, untuk Betul. masyarakat adat di Lampung, Betul. untuk secara bersama-sama ya, Prof. Ya. Secara bersama-sama bagaimana menggali apa itu yang menjadi hak ulayat, Iya, betul. dan kita tunggu Betul. keterbukaan, kejujuran, Iya. niat baik Iya. dari semua pihak. Iya, betul. Apakah itu pemerintah, Iya. investor hari ini, Iya, betul. dalam bentuk perusahaan dan Betul. kelompok-kelompok masyarakat adat. Betul. Mungkin kita cukupkan dulu, Prof, sampai Ya. sekarang ini, Prof. Ya, benar. Kita akan sambung di lain waktu, Lain waktu. lain tema dan pembahasannya lebih dalam lagi, Prof. Ya, Terima ya. kasih, Prof, atas Ya. kehadirannya di Ya. studio IJP. Ya. Kita akan diskusi di lain waktu lagi. Sobat IJP, diskusi yang menarik dengan Prof. Hamzah, seorang guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Unila. Tentu ini akan menjadi semangat kita bersama sebagai generasi penerus, bagaimana terkait dengan persoalan-persoalan agraria yang ada di Lampung ini bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat, tentunya masyarakat adat Lampung sendiri. Ya. Saya Denny Kurniawan bersama Prof. Hamzah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.